Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurul Hasanah Rizal dengan NIM 22017164, Prodi Sastra Indonesia Non-Kependidikan, Departemen Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya akan kembali mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Di sini saya akan membahas beberapa topik, diantaranya manajemen usaha. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa topik mengenai manajemen usaha. Pentingnya manajemen usaha, membangun organisasi usaha, dan aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. Dan juga mengenai podcast kaki 5 dengan judul Dari OB Menjadi Pengusaha Sukses. Baik, yang pertama adalah manajemen usaha. Pengelolaan manajemen usaha dibutuhkan dalam konteks internal perusahaan agar perusahaan benar-benar memiliki arah dalam menjalankan usaha, terukur, dan terencana dengan baik. Dalam bisnis, perencanaan usaha akan menjadi controlling force, yang mana berada dalam lane yang benar atau tidak, terutama dalam bisnis yang relatif baru, penuh dengan kreativitas. Perencanaan usaha juga semakin dibutuhkan. Di sini ada beberapa manfaat yang diperoleh dari pengolahan usaha. Yang pertama, memilih bisnis yang fleksibel untuk dijalankan berdasarkan studi kelayakan yang dilakukan. 2. Memiliki usaha yang berbadan hukum jelas. 3. Memiliki laporan keuangan. 4. Memiliki perencanaan, pengembangan, dan operasional usaha yang jelas. Dalam manajemen usaha sendiri memiliki beberapa tahapan. Yang pertama adalah peluang bisnis. Yang pertama adalah identifikasi peluang bisnis. Identifikasi peluang bisnis dimulai dari mencari gagasan pokok atau jasa usaha baru. Gagasan tersebut bisa berasal dari kebutuhan, hobi, kesenangan, ataupun mengamati kecenderungan atau tren, mengamati kekurangan produk atau jasa yang ada, serta mengamati lingkungan sekitar. Dengan mengidentifikasi peluang yang ada, kemungkinan kita mendapatkan ide atau gagasan bisnis yang mungkin selama ini belum terpikirkan oleh orang lain. Yang kedua, ada perencanaan bisnis. Perencanaan bisnis ini adalah perencanaan yang bersifat non-keuangan maupun perencanaan keuangan yang disebut dengan perencanaan secara komprehensif. Yang ketiga, ada perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran adalah di mana proses untuk memilih dan menganalisis target pasar, mengembangkan dan memelihara bauran pemasaran untuk dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Menurut Kotler, proses pemasaran terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, menganalisis peluang yang ada di pasar, mengembangkan strategi pemasaran berorientasi pasar. 3. Merencanakan program pemasaran terpadu menggunakan bauran pemasaran. Dan yang terakhir, mengimplementasikan dan mengawasi proses pemasaran. Yang kedua, ada pentingnya manajemen usaha. Menurut James A. F. Stoner, manajemen diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan terhadap sumber daya
organisasi lainnya supaya tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan yang ditetapkan. Sedangkan bisnis memiliki definisi sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menjual produk-produk dalam bentuk barang maupun jasa. Dari pengertian manajemen dan pengertian bisnis di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis adalah suatu kegiatan yang mengatur atau penjualan produk-produk berupa barang atau jasa yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya pada pelaku usaha atau bisnis lainnya. Pentingnya manajemen usaha dalam usaha karena pelaku usaha membutuhkan pengaturan yang efektif dan efisien untuk menjalankan usaha. Dan dapat disimpulkan bahwa manajemen bisnis berguna untuk membantu para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sehingga dapat menghindari adanya resiko mendapatkan kerugian dalam bisnis tersebut. Bagian ketiga adalah membangun organisasi usaha. Menurut George R. Terry, organizing mencakup 1. Membagi komponen-komponen kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ke dalam kelompok-kelompok. 2. Membagi tugas kepada seseorang manajer untuk mengadakan pengelompokan tersebut. Yang ketiga, menetapkan wewenang di antara kelompok atau unit-unit organisasi. Komponen-komponen yang penting dalam organisasi. Yang pertama ada tujuan. Tujuan di sini memiliki beberapa karakteristik, diantaranya tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka pendek. Yang kedua ada struktur. Struktur adalah susunan komponen-komponen dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan yang berbeda tersebut diintegrasikan. Yang ketiga ada sistem. Setiap organisasi baik formal maupun informal akan menganut suatu sistem yang mengatur bagaimana cara organisasi mencapai tujuannya. Untuk itulah setiap organisasi memiliki peraturan-peraturan yang merefleksikan kepentingan-kepentingan organisasi. Yang keempat ada aspek hukum dan legalitas organisasi usaha. 1. Bentuk dan cara memperoleh legalisasi perusahaan atau badan usaha. Dalam bentuk legalitas perusahaan ada beberapa jenis jati diri yang melegalkan badan usaha. Di antaranya nama perusahaan, yang mana nama perusahaan ini menjadi jati diri yang dipakai oleh perusahaan yang sedang dijalankan. Nama-nama perusahaan tersebut dapat diberi dengan cara 1. Berdasarkan nama pribadi pengusaha. 2. Berdasarkan jenis usaha yang dilakukannya. 3. Berdasarkan tujuan yang didirikannya. Yang kedua ada merek. Merek adalah alat untuk membedakan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Ketentuannya ada pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang ketiga ada surat izin usaha perdagangan, yaitu berupa kegiatan perdagangan diwajibkan memiliki surat tersebut. Surat tersebut diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan secara sah, baik itu perusahaan kecil maupun menengah ataupun perusahaan besar, terkecuali perusahaan kecil perorangan. Untuk materi mungkin yang saya ringkas mungkin sudah selesai. Kita masuk pada sesi dalam video podcast kaki 5 yang membahas tentang dengan judul topik
dari OB menjadi pengusaha sukses. Dalam video tersebut ada kutipan bijak, yaitu hidup adalah perjuangan, maka harus dikejar serta diusahakan. Sempurnakan dengan doa dan sabar menunggu hasil yang sempurna. Sang narasumber menyatakan bahwa modal beliau untuk menjadi seorang pengusaha berawal dari 200.000 melalui pinjaman saudaranya, yaitu kakak dari istrinya. Dengan modal tersebut, beliau membeli beberapa sayur dan mie untuk dijual di depan rumahnya. Dalam rentang waktu 1 tahun, beliau menjual sayur dan mie tersebut bersama sang istri. Beliau dapat membeli motor sendiri karena sesuatu hal yang kecil adalah peluang untuk menjadi sukses. Di sini beliau bercerita pada tahun 2009 merupakan tragedi yang menyedihkan bagi kita warga Sumbar, yaitu gempa besar. Disinilah beliau bercerita bahwa dengan kejadian tersebut menjadi cikal bakal beliau menjadi seorang pengusaha dengan cara mencari peluang, yaitu membuka toko bangunan. Karena pada saat itu orang-orang sangat membutuhkan hal itu untuk memperbaiki rumah yang rusak akibat gempa. Dari toko bangunan itu punlah beliau berpikir bagaimana cara beliau membuka perumahan dan bagaimana cara membuka swalayan. Karena menurut beliau, sesuatu yang diusahakan tidak ada yang mustahil. Dan dalam ungkapan terakhirnya, dalam berbisnis itu kita harus tahu ilmunya dan sistemnya dan memikirkan ide-ide baru untuk membuka peluang lainnya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.